Kompasiana dan juga para kompasioner yang hadir. Saya bersama Pak Ari Jadamanik, ini staf ahli di Kementerian Koperasi dan UKM, baru lulus dari Lemhanas. Artinya secara ideologi tidak dianggap lagi kelompok kiri. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui, UMKM itu memiliki peran yang sangat strategis di dalam perekonomian nasional. Kita tahu angkanya cukup besar, 9,9% pelaku usaha di Indonesia itu UMKM. Sebenarnya ini bukan spesifik atau khusus Indonesia, hampir sama juga Jepang, Korea, dan negara lainnya. Cuma yang beda di sana UMKM-nya jauh lebih produktif. Mereka sudah masuk ke teknologi tinggi, ya, sudah menjadi bagian daripada supply chain industri. Jadi UMKM di sana ada yang mandiri, tapi ada yang sebagian besar menjadi bagian daripada industrialisasi. Nah, kita masih sedikit, ya, baru 7% UMKM kita yang menjadi rantai pasok industri. Dan mungkin itu juga bagian dari di hilirnya, bukan di produksinya. Misalnya menjual produk-produk Unilever, menjual produk Indofood, Garuda Food, dan lain sebagainya. 97% lapangan kerja di Indonesia ini disediakan oleh UMKM, terutama sektor mikro. Ya. Jadi angka mikro ini 96%. Nah, karena itu sudah lama sebenarnya Indonesia diingatkan oleh Bank Dunia agar segera menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Dan ini kalau dikaitkan dengan ambisi kita di tahun emas 2045 untuk menjadi negara maju, maka mau tidak mau harus segera menciptakan ekonomi baru untuk tercipta lapangan kerja yang lebih baik. Bagaimana mungkin hari ini $4.500, 4 pemilu yang akan datang kita minimum harus $13.000 kalau tidak ada perubahan lapangan kerja, ya. Nah, jadi pendapatan per kapita hari ini kan kita 4.500. Ya, 20 tahun ke depan kalau masih di sektor mikro, ya, dan kebanyakan di sektor mikro ini adalah sektor informal, ya, ekonomi subsisten lah, ekonomi kelas rumah tangga, gak mungkin kita bisa dapat $13.000. Karena itu kita ada dua strategi. Strategi pertama adalah mendorong industrialisasi. Ya, sekarang kita udah memulai industrialisasi, mengolah hasil sumber daya alam, ya, tambang, termasuk juga hasil perkebunan, pertanian, juga di sektor agri maritim, ya, untuk menciptakan peluang ekonomi baru. Termasuk juga di dalamnya adalah transformasi digital di sektor hulu, supaya betul-betul transformasi digital itu melahirkan ekonomi baru, bukan menambah pembagi kue ekonomi di sektor perdagangan. Yang terjadi kan sekarang transformasi digital kita lebih banyak ke hilir, ke sektor perdagangannya, e-commerce, termasuk juga jasa pembiayaan, digital payment, bank analog, bank digital, dan lain sebagainya. Tapi di sektor hulunya masih sedikit. Nah, jadi industrialisasi ini menjadi sangat penting. Ya, karena itu saya sudah meminta ke Pak Presiden bahwa ketika kita mendorong industrialisasi yang berbasis bahan baku tambang, bahan baku hasil perkebunan, pertanian, ini harus melibatkan UMKM, karena kita ada kepentingan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menggeser dari informal menjadi formal. Termasuk juga
pengembangan apa UMKM menjadi bagian daripada rantai pasok industri. Nah, jadi gitu. Nah, dalam konteks SDGs, ya, memang ini kalau kita bicara SDGs berarti kita bicara soal kemiskinan, perempuan, ekonomi biru, ekonomi hijau. Nah, lebih dari 60% pelaku UMKM itu adalah perempuan, terutama yang di sektor kuliner, kria, dan fashion. Ya, ini perempuan. Nah, dan di banyak sekali UMKM kita juga yang di sektor agriculture sama aquaculture, termasuk agro marine. Ya. Nah, karena itu kalau kita bicara SDGs, maka UMKM-nya harus maju. Ya, ini solusinya. Nah, cuma kendalanya sekarang ini banyak sekali. Ya, untuk bisa maju, kan UMKM itu juga butuh pembiayaan. Nah, ini masih isu besar. Hari ini kredit perbankan untuk UMKM itu baru sekitar 21-22%. Target kita tahun depan 30% mungkin tidak tercapai. Kenapa? Karena pihak perbankannya nggak mau berubah. Ya. Pihak perbankan kita masih menerapkan pendekatan kolateral, agunan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat kepada UMKM. Yang kita tahu bahwa UMKM itu nggak punya aset. Aset berupa fisik nggak punya. Ya. Nah, karena itu saya terus-menerus sedang mengupayakan ya agar OJK ya mengeluarkan kebijakan yang membolehkan penerapan kredit scoring ya untuk para UMKM supaya mereka bisa mengakses pembiayaan tanpa harus menyertakan agunan berupa aset. Nah, agunannya apa? Agunannya adalah track record digital mengenai cash flow mereka, mengenai kesehatan mereka. Kita tahu di pojok manapun, di Jawa Tengah, Jawa Barat, tukang soto itu ramenya bukan main. Ya, usahanya lancar. Tapi kalau ditanya agunan mereka nggak punya, tempat usahanya juga nyewa. Gitu. Tapi cash flow-nya lancar. Nah, credit scoring ini udah dilakukan di 145 negara. Ya. Nah, kita kok nggak berani. Korea Selatan di atas 80% kredit perbankannya untuk UMKM. Thailand, Thailand, Malaysia sudah di atas 40%. Nah, kita baru 21. Nggak malu gitu loh. Karena 21 tadi ya 97% lapangan kerja disediakan oleh UMKM, tapi kredit perbankannya malah dikasih ke korporasi besar. Ya, 60% share terhadap PDB 60%. Nah, kalau saya terusin saya jadi aktivis LSM lagi. Jadi ini tapi harus dilakukan. Ya. Nah, dalam pembiayaan kita ini sekarang lebih banyak pembiayaan mikro. Ya. Hampir seluruh model pembiayaan mikro di dunia ada di Indonesia, termasuk model Grameen Bank. Ya, bahkan program Mekar di PNM itu percis niru Grameen Bank. Justru sekarang lebih besar daripada Grameen Bank sendiri. Nah, nasabah Grameen Bank itu kira-kira 6,5 juta. Nah, program Mekar ini udah hampir 20 juta. Ya, jadi kita lebih besar. Nah, tapi yang tidak ada justru pembiayaan untuk pelaku usaha di tengah, ya, middleman-nya. Nah, middleman itu begini, di dalam struktur ekonomi yang didominasi usaha mikro dan kecil, maka peran tengkulak, pengepul itu kan sangat strategis. Karena misalnya petani-petani kecil, lahannya cuma di bawah 3 hektar, ya, petambak, atau produser-produser kecil lah, ada apa misalnya peternak sapi susu perah, produser kecil pembuat kria, pakaian dan lain-lain. Untuk bisa mensuplai market, katakan supermarket modern, cabai 10 ton sehari, saya kan nggak mungkin. Karena itu peran tengkulak ada, penting untuk mengagregasi produk supaya bisa mensuplai pasar
Ya, kuantitas, kualitas sama kontinuitas itu tidak mungkin kalau langsung seperti itu. Apalagi kalau ke pasar atau mensuplai misalnya cabai ke Indofood segala macam, itu kan bayar mundur. Jatuh tempo 4 kali bayar, 4 kali kirim, 1 kali bayar. Petani kan nggak bisa. Nah ini kami sedang usahakan juga, kita ada piloting, ada program pre-financing lewat koperasi, di mana kita perkuat koperasinya supaya mereka bisa membeli tunai dari petani, dari koperasi baru ke market. Nah model seperti ini di India sudah dilakukan. Ya, di India itu, walaupun saya tidak menggunakan persis seperti model India, karena di India itu FPO, jadi ada Farmer Producer Organization. Jadi itu bisa koperasi, bisa PT atau apapun. Nah, mereka bisa mengakses pembiayaan 3% untuk FPO itu bisa membeli produknya dari seluruh anggota ya selama 24 jam. Yang nanti akan kalau dibayar ke market, ke buyer itu pasti bayar dulu. Persis seperti kita. Nah, kita belum ada. Sehingga para UMKM ini ya menghadapi para tengkulak yang sangat eksploitatif. Kenapa? Karena tengkulaknya menggunakan kredit komersil. Nah, kalau sekarang kami dengan koperasi dengan bunga 6%, si koperasi bisa beli cukup fair kepada petani. Di India 3%. Nah, hal seperti ini yang kita ingin dorong ya.